Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru. Memasuki bulan kedua pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada semester genap tahun pelajaran 2020 atau 2021 untuk tingkat SMA. Tentunya Bapak Ibu Guru sibuk mempersiapkan evaluasi pembelajaran per bab. Hari ini saya akan berbagi tutorial cara membuat soal ulangan harian atau kuis di Learning Management System atau LMS model. Bagaimana caranya? Yuk simak video berikut ini. Baik, Bapak Ibu Guru semua, sebelum membuat soal ujian, terlebih dahulu Bapak Ibu menyiapkan soal dan kunci jawaban beserta petunjuk soalnya. Sebagai contoh, saya akan membuat soal pilihan ganda atau multiple choice sebanyak 10 soal. Setelah bahan sudah siap, langkah selanjutnya Bapak Ibu masuk ke website LMS seperti biasa. Kita masuk. Pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Silahkan arahkan kursor ke pojok kanan untuk masuk ke LMS. Masukkan username atau nama pengguna dan password yang telah Bapak Ibu Guru miliki. Setelah itu, klik masuk. Setelah masuk, seperti biasa, kita masuk ke kelas atau pilih kursus di pojok kiri ini. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan ulangan harian di kelas 10 pada mata pelajaran sosiologi. Kita pilih kelas 10. Di kelas 10 ini, saya akan memberikan ulangan harian di pertemuan kelima. Bapak Ibu bisa lihat, di sini saya sudah memberikan 4 materi, 1, 2, 3, 4. Maka di pertemuan kelima, saya akan membuat ulangan harian. Kita klik di topik kelima. Tampilannya seperti ini. Agar bisa diedit dan menambahkan aktivitas, jangan lupa hidupkan mode ubah. Arahkan kursor ke pojok kanan. Kita klik hidupkan mode ubah. Jika sudah diklik, maka akan ada tampilan seperti ini. Dan ada tampilan ubah. Baik Bapak Ibu, kita ubah topik 5 ini menjadi misalkan judul pertemuan yaitu evaluasi pembelajaran bab 3. Lalu tekan enter. Setelah itu, kita akan tambahkan aktivitas berupa kuis atau ulangan. Arahkan ke pojok kanan ini. Di bawah judul evaluasi pembelajaran, kita klik. Nah, di sini kita pilih kuis. Kita pilih kuis.
Oke Bapak Ibu, inilah tampilan awal sebelum kita membuat atau mengupload soal ulangan. Ini adalah konfigurasi awal atau settingan awal untuk membuat ulangan atau kuis. Di sini kita akan membuat settingan awal berupa judul kuis atau ulangan dan menyeting seperti jadwal, nilai KKM dan sebagainya. Baik, kita mulai dari nama. Di sini misalkan saya akan memberi nama ulangan harian bab 3. Selanjutnya di menu perkenalan, di sini saya akan memberikan informasi petunjuk soal. Petunjuk soal sudah saya siapkan. Ya, seperti ini. Kita pastikan. Silakan untuk petunjuk soal tergantung Bapak Ibu guru. Contohnya kurang lebih seperti ini. Waktu pengerjaan, berdoa sebelum mengerjakan soal, kemudian waktu pengerjaan 30 menit dan yang lainnya. Agar informasi petunjuk soal ini tampil di halaman kursus siswa, maka kita klik ini. Tampilkan deskripsi di halaman kursus. Selanjutnya ke settingan timing. Timing ini adalah jadwal kuis dimulai atau diakhiri. Misalkan di sini saya akan memulai kuis pada tanggal 9 Februari. Kemudian saya aktifkan kuis diakhiri. Karena saya memberikan 1 hari, maka kuis diakhiri di tanggal yang sama, yaitu tanggal 9. Dimulai pada pukul, saya akan buka karena jadwalnya itu adalah dimulai 7.30, maka saya akan buka di 7.30. Kemudian kuis diakhiri, saya akan beri kesempatan siswa selama 1 hari itu sampai pukul 6 sore. Ini untuk mengantisipasi apabila siswa mengalami kendala seperti jaringan internet atau padam listrik dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa mengaktifkan time limitnya. Misalkan tadi di sini petunjuknya 30 menit. Misalkan 30 menit. Kemudian when time expire, kalau waktunya habis, di sini soal akan otomatis tersubmit. Karena ini sistemnya ulangan, maka kita pilih yang ini, open attempt are submit automatically. Kemudian grade atau nilai. Untuk ulangan harian, saya memasukkan ulangan harian ini ke kategori pengetahuan di semester 2. Pengetahuan di semester 2. Nilai untuk lulusnya adalah 75. Percobaan menjawab diperbolehkan 1 kali karena sistemnya ulangan harian 1 kali. Atau Bapak Ibu di mata pelajaran lain memilih 2. Nah, jika memilih lebih dari 1, maka akan ada muncul settingan yang lain, metode penilaiannya. Nanti apakah dari 2 kali percobaan itu, apakah yang diambil nilai tertinggi atau nilai rata-rata atau nilai pertama atau nilai akhir. Di sini saya hanya memilih 1.
Jadi siswa diberi kesempatan 1 kali pengerjaan. Kemudian tata letak, ini maksudnya adalah di halaman siswa pertanyaan itu tampil berapa pertanyaan. Misalkan 1 halaman 1 pertanyaan. Nah, ini bebas, terserah Bapak Ibu guru. Kemudian ini adalah soal acak. Ini biasanya soalnya yang di atas 10 dan sebagainya. Ini saya pilih ya. Kemudian di sini ada umpan balik. Kemudian review option. Karena ini soalnya untuk ulangan harian, di sini Bapak Ibu bisa menampilkan apakah ulangan tersebut nantinya nilai ulangan tersebut tampil atau tidak. Ini saya biarkan aja. Kemudian tampilan ini tidak usah. Ini juga sama. Ini untuk password atau token. Misalkan sebelum ketika anak mau mengerjakan, dia harus memasukkan password terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa memasukkan password di sini. Untuk ulangan ini saya tidak memasukkan password. Kemudian yang lainnya, untuk pembatasan akses saya tambahkan akses daftar hadir. Jadi kita pilih activity completion. Di sini saya memilih daftar hadir. Jadi sebelum masuk atau mengerjakan kuis, anak harus mengisi dulu daftar hadir. Jika tidak, maka anak belum bisa mengerjakan soal terlebih dahulu. Kemudian activity completion ini tidak usah, atau mau kuisnya dibatasi misalkan hanya sampai tanggal 9 boleh kan, di sini kita aktifkan, atau tidak, terserah Bapak Ibu. Kalau saya memilih tidak diaktifkan. Oke, yang lain udah. Kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, inilah konfigurasi awal atau hasil settingan ulangan harian kita. Langkah selanjutnya adalah kita akan mulai memasukkan soal ulangan harian. Langkahnya yaitu kita klik ulangan harian ini, judul ulangan harian ini kita klik. Kemudian di sini ada keterangan belum ada pertanyaan yang dimasukkan karena kita belum memasukkan soal atau mengupload soal. Kita klik edit quiz. Setelah klik edit quiz, ada tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan soal pertama dengan cara arahkan kursor ke pojok kanan dengan seperti ini, klik tambah, kemudian sebuah pertanyaan baru kita klik. Di sini ada pilihan tipe soal. Karena tadi saya merencanakan pilihan ganda, maka saya akan pilih yang ini, pilihan ganda atau multiple choice. Kita klik pilihan ganda, kemudian kita klik tambah. Kemudian kita beri nama soal ini soal 1. Kemudian kita masukkan pertanyaan soalnya. Kita masukkan, kita copy. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini.
Kemudian umpan balik umum tidak usah. Kemudian kita pilih option jawabannya. Saya menggunakan kapital. Kita masukkan jawabannya di sini ya. Jadi ini pilih 1 itu berarti A, pilih 2B, pilih 3C, pilih 4D, dan pilih 5E. Kita masukkan pilihan A, norma, nilai, hobi, moral, tindakan. Norma, nilai, hobi, tindakan. Oh, yang D moral. Yang D moral dan yang E tindakan. Kemudian untuk soal pertama ini jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B. Berarti kita milih yang ini ya. Pilih 2 ini kan B ya. Jadi jawabannya yang B, maka jawaban yang benar kita kasih nilai 100. Nah, kita klik. Berarti ini adalah jawaban yang benar. Karena di sini kita memasukkan nilainya adalah 100. Setelah itu kita klik simpan. Soal pertama sudah dibuat. Kita lanjut ke soal kedua. Sama seperti soal pertama, langkah-langkahnya kita klik tambah, klik sebuah pertanyaan baru, klik pilihan ganda, klik tambah. Kita masukkan soal nomor 2, kita kopikan, seperti ini soal nomor 2. Kemudian pilihannya, opsinya kapital ABC. Kemudian kita masukkan gotong royong, opsi jawabannya gotong royong, sikap individualistik, sikap materialistik, konsumeristik, dan nepotisme. Konsumeristik, nepotisme. Untuk soal 2 ini jawabannya adalah yang A. Berarti yang ini ya, pilih 1 ini A. Kita pilih 100%. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih simpan perubahan. Soal 2 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Klik tambah, klik sebuah pertanyaan baru, klik pilihan ganda, klik tambah. Soal nomor 3. Kita copy. Soal nomor 3. Kemudian kita pilih
kemudian masukkan optionnya biar lebih cepat. Kita copy semuanya. Kita copy option-optionnya, kita pastekan. Jawaban untuk soal nomor 3 ini yaitu D. Berarti kita pilih yang 4. 4 ini kan D. Kita pilih 100%. Klik simpan perubahan. Sudah 3 soal kita upload. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk mengupload soal ini ada beberapa cara. Seperti tadi, ketika kita mengupload 3 soal ini adalah cara yang pertama atau cara biasa. Di sini biasa ya, jadi langsung masuk. Ada juga yang melalui dari bank soal. Nah, dari bank soal. Atau kita juga bisa mengimport soal. Nah, ini ada bank soal. Kita juga bisa mengimport soal. Caranya kita klik lagi ke ulangan harian ini. Kemudian di sini ada gambar roda bergerigi, kita klik, kemudian arahkan ke bawah, kita klik import. Format berkas yang akan kita gunakan yaitu icon format. Di sini saya sudah menyiapkan soal dalam bentuk teks dokumen, yaitu untuk format berkas icon format. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini soal 4 titik spasi soal, kemudian tanpa enter langsung optionnya harus seperti ini. A B C D E dengan huruf kapital, kemudian A di sini spasi option jawabannya. Kemudian di sini kunci jawabannya ditulis seperti ini, answer titik 2 kunci jawabannya itu B tanpa spasi. Kurang lebih seperti itu. Di sini tanpa enter, kita edit dulu tanpa enter. Atau formatnya ya, jadi tanpa enter. Setelah itu kita klik save dulu, kemudian kita kembali ke sini. Jadi format berkas sudah dipilih icon, kemudian di pengaturan kategorinya kita pilih file ini akan dimasukkan ke dalam kategori ulangan harian bab 3. Kemudian ini dipilih,
teman-teman, kita impor soal dari berkas. Kita pilih sebuah file, kita pilih file, kemudian kita masukkan atau kita upload filenya. Nah, yang ini ya, dengan format teks dokumen. Kita pilih unggah file. Setelah itu kita pilih import. Nah, inilah tampilan ketika kita sudah mengimpor soal. Di sini ada keterangan bahwa kita sudah mengimpor 7 soal dari berkas. Kemudian kita pilih lanjutkan. Untuk memasukkan soal ke dalam ulangan harian kita, maka kita pilih kembali lagi ke ulangan harian ini. Kemudian kita arahkan lagi ke roda bergerigi ini, kita klik. Kemudian kita pilih edit quiz. Di sini sudah ada 3 soal yang telah kita upload dengan cara biasa. Kali ini kita akan upload dari soal yang sudah kita impor. Caranya yaitu dengan klik tambah. Kemudian kalau tadi kita pilih pertanyaan baru untuk cara pertama, untuk cara yang kedua ini kita pilih from question bank. Kemudian kita pilih dulu kategorinya, yaitu kategori yang ini pengaturan untuk awal ulangan harian bab 3. Nah, di sini ada keterangan 7 soal tadi ya. Kita pilih. Kemudian kita pilih semua dengan cara klik ini agar tidak mengklik satu-satu. Setelah itu kita klik add selected question to the quiz. Kita pilih. Inilah tampilan soal yang sudah tadi kita import. Kita akan mengecek terlebih dahulu soal yang sudah kita import tadi. Kita pilih. Nah, untuk kelemahan dari icon format ini salah satunya adalah ini ya. Jadi nama soalnya sama dengan pertanyaan soal. Boleh Bapak Ibu edit kembali atau dibiarkan juga tidak apa-apa. Jawabannya kita cek. Nah, iya betul, jawabannya yang ini. Oh, ini nah, ini yang harus kita edit ya. Ini harusnya hilang. Kemudian ini juga hilang. Kita cek dulu di notepad yang tadi ya. Kita cek apakah benar. Oh iya betul ini ya. Ini harusnya dihapus. Ini juga sama. Kita save dengan ctrl save, atau bisa juga dengan file kita save. Kita klik simpan. Nah, inilah 10 soal yang sudah kita upload dengan 2 cara, yaitu cara pertama dan cara kedua tadi menggunakan format icon format. Kita preview dulu ulangan hariannya. Kita pilih kembali ke ulangan harian bab 3 ini. Kemudian kita pilih ini, kita lihat pratinjau. Kita pilih pratinjau. Pilih ini. Ya, inilah tampilannya. Soal 1, soal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Di sini optionnya A kecil, bisa diedit kembali dengan cara tadi ya. Kita masuk ke sini, kita edit. Ini ya, ini yang sudah soal yang sudah kita import, kita coba cek. Nah, pilihannya kita ubah seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu guru praktekkan di rumah.
Terakhir, untuk menampilkan soal ulangan harian pada saat nanti, Bapak Ibu bisa kembali ke kursus tadi. Kita klik yang ini. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita arahkan ke menu ubah di sini. Kita tampilkan topik, kemudian ulangan hariannya kita tampilkan seperti itu. Atau Bapak Ibu mau menyembunyikan terlebih dahulu kepada siswanya juga boleh, misalkan disembunyikan atau disembunyikan. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Setelah itu kita matikan kembali mode ubahnya. Demikian Bapak Ibu mengenai tutorial cara membuat kuis atau ulangan di LMS model ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk Bapak Ibu guru yang sedang mengajar secara online atau jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru menjadi amal ibadah untuk Bapak Ibu guru. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.